Bayangin deh, lo udah tinggal selangkah lagi masuk babak selanjutnya Piala Dunia, tapi semua harapan buyar dalam hitungan detik di injury time. Lo bakal terima atau ngamuk? Awal pertandingan, Grup B putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia panas banget. Pertandingan penentu antara Oman vs Palestina digelar dan jadi tontonan yang gak cuma bikin tegang, tapi juga bikin netizen naik pitam. Kalau lo kira drama cuma ada di sinetron, lo belum nonton laga ini. Taruhannya gede, pertandingan ini bukan laga biasa. Yang dipertaruhkan, tiket ke putaran keempat. Palestina sempat unggul dan udah kayak ngelihat cahaya surga di ujung terowongan. Tapi, ya namanya bola, bundar, dan penuh kejutan. Hook, udah di depan pintu, digembok orang dari belakang, sakit gak tuh? Menit-menit menegangkan, skor 1-0 buat Palestina bertahan hampir sepanjang laga. Tapi waktu berjalan, tensi naik, dan drama klimaks muncul pas masuk injury time. Di menit ke-90+7, wasit tiba-tiba nunjuk titik putih. Penalti buat Oman. Lo pernah dikhianati waktu. Palestina ngerasain banget tuh. Protes besar Palestina. Begitu penalti dikasih, pemain dan staf Palestina langsung protes gila-gilaan. Gak terima, mereka merasa wasit ngasih keputusan berat sebelah. Tapi ya gimana, keputusan udah diambil, titik putih udah ditunjuk. Ketika lo udah main bagus, tapi nasib ditentuin satu peluit doang, nyeseknya gak main-main. Penalti dijalankan. Issam Al-Sabi, penyerang Oman, maju sebagai Al-Gojo. Dengan ketenangan level Zen Master, dia ngegolin penalti itu. Skor jadi 1-1. Palestina yang udah setengah badan di putaran keempat, akhirnya harus pulang. Tenang kayak gitu di momen segenting itu. Gokil sih, tapi pahit buat Palestina. Reaksi dunia, media internasional langsung nyorot kejadian ini. Banyak yang bilang penalti itu kontroversial, apalagi terjadi di injury time yang panjang banget. Tapi ada juga yang bilang, ya emang itu pelanggaran, bro. Dunia pun terbelah, penalti sah atau hadiah simpati. Statistik dan dominasi Palestina. Menurut Football Palestine, mereka sebenarnya menguasai pertandingan. Ball possession oke, peluang banyak. Tapi, mereka kurang tajam di depan gawang. Finishingnya belum maksimal. Main dominan tapi kalah gara-gara satu momen. Welcome to football. Wasit dikecam. Bukan cuma penalti yang bikin panas. Beberapa pelanggaran keras ke pemain Palestina juga dianggap gak tegas penanganannya. Dari sini muncul pertanyaan, wasitnya under pressure atau emang kurang tegas aja? Kalau wasit jadi tokoh utama dalam pertandingan, lo udah tahu endingnya bakal drama. Tekanan mental Palestina. Gak bisa dipungkiri, tekanan psikologis ke pemain Palestina gede banget. Mereka bukan cuma bawa nama negara, tapi juga harapan rakyatnya. Keputusan-keputusan kecil di lapangan bisa bikin mental drop. Kadang yang bikin kalah bukan lawan, tapi beban di pundak sendiri. Hasil akhir yang menyakitkan. Dengan hasil imbang ini, Oman lolos ke putaran keempat dengan 11 poin. Palestina, cuma beda 1 poin, 10 aja. Sedikit, tapi cukup buat menyingkirkan mereka dari mimpi ke Piala Dunia. Selisih 1 poin yang memisahkan mimpi dan kenyataan, kejamnya sepak bola. Momen yang akan dikenang, gol penalti di menit 90+7 ini akan jadi salah satu momen paling kontroversial dan emosional di kualifikasi zona Asia. Palestina harus mengubur mimpinya, tangis pemainnya, bikin hati siapa aja nyesek. Kadang, yang paling sakit bukan kalah, tapi caranya. Buat fans Palestina, ini mungkin akhir yang pahit. Tapi buat dunia, ini pengingat bahwa di balik gemerlap bola, ada cerita perjuangan, harapan, dan air mata. Sepak bola itu bukan cuma soal skor. Ini tentang rasa. Sepak bola itu cermin hidup, gak selalu adil, tapi selalu penuh makna. Kalau lo jadi wasit di laga itu, lo bakal tiup peluit atau tahan dulu. Dan kalau lo jadi pemain Palestina, lo bakal bisa move on gak? Tulis pendapat lo di kolom komentar.